Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana biyadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal ghaniyyul 'azim. Al-ayat wal makna wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima sumiya Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala li annahu yatasha'abu fihi khairun katsir. Wa qala aidan man farriha biduhuri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, hadirin kaum muslimin, jamaah masjid dan al-islamiyah, terutama pengurus masjid Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Zuhriyah beserta jajaran, baik bendahara, sekretaris, wakil dan seluruh jajaran, muratibil acara, Bapak Ustaz Safari, para pengurus wilayah baik RW RT, terutama guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Asro Ahmadullah, juga Al-Mukarram Bapak Ustaz Bahri Ulum. Kita doakan guru-guru kita semoga senantiasa diberikan sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya, dibarokahkan ilmunya, serta mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya. Juga Bapak Ustadz Ulum bos minyak ada, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan sehat, barokah panjang umur. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji rasa syukur kehadiran Allah, di mana pada malam ini kita berada di puncak acara taklim rutinitas, yang alhamdulillah malam ini adalah malam tawakuf sementara. Artinya bahasa kasarnya akan diliburkannya pengajian. Senang nggak? Senang nggak libur ngaji? Senang, memang dari kecil kita begitu. Sekolah kalau libur senang nggak?
ngaji waktu kecil kalau libur senang nggak? Ditanya, kenapa dek? Ustadznya sakit, alhamdulillah. Bapak Jedamuri gitu nggak lagi kecil? Kira aku ngeskolot harembah. Ya, makanya ini tawakuf sementara. Sebenarnya tidak ada tawakuf ibadah mah. Ini mah biasa adat istiadat. Kalau datang bulan Saban, sementara pengajian diliburkan karena akan berganti program yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan akan datang sebentar lagi, tapi umur kita nggak tahu. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan umur kita juga disampaikan di bulan Ramadan. Ya. Makanya di antara sekian banyaknya bulan, tidak ada satu bulan pun yang disebut bulan suci. Pak Juri pernah nggak mengatakan selamat datang bulan suci Syawal? Ada nggak? Nggak ada. Maka di antara 12 bulan yang biasa layak disebut bulan suci dan selalu disambut kedatangannya adalah bulan suci. Kita selalu lihat nggak ada marhaban bulan Rajab, marhaban bulan Syawal, tapi marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang bulan Ramadan. Ramadan mah nggak ditunggu, nggak disambut, udah pasti datang Ramadan mah. Tapi wahualam umur kita datang apa enggak? Makanya mudah-mudahan umur kita juga datang. Ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah. Dua tanda doa kita telah diijabah. Yang pertama tangga bulan Rajab, yang kedua bulan Syaban. Kan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahkan umur kami di bulan Rajab, bulan Syaban. Rajab sudah lewat, alhamdulillah. Saat ini sudah masuk bulan Syaban. Tinggal satu langkah lagi, satu tangga lagi, wa baligna Ramadana insya. Maka ketika kita menyambut bulan Ramadan, tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, syarat-syarat yang harus kita cukupi. Biar bagaimanapun sukses dan tidaknya Ramadan tergantung sekarang dari bulan Syaban. Maka satu, persiapkan untuk menyambut Ramadan adalah dengan hati yang gembira. Itu aja modalnya. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang menyambut datangnya Ramadan, maka baru senangnya asa kedatangan Ramadan. Haramallahu jasadahu ala miron, dibebaskan jasadnya tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Belum puasa, belum taraweh, baru senang menyambut datangnya Ramadan. Itu. Maka saya bertanya kepada jamaah, dengan Ramadan senang enggak? Sekali lagi yang kompak, kedatangan Ramadan senang enggak? Tadi juri katanya nih ketua masjid nih, dengan Ramadan senang enggak? Senang. Pak Haji Damuri senang enggak? Ustaz Safari? Wah. Pertanyaan kedua, apa sebabnya senang Ramadan? Ayo Pak Haji. Hah? Apa senangnya, sebabnya senang datang Ramadan? Jawab. Hah? THR katanya. Ya. Ada yang jawab sebab bakal dapat THR. Ya kalau kerja. Kerja nggak apa enggak, saban dina molor baik. Pengen dapat THR. Ya.
Nah, memang ada THR yang lebih istimewa daripada uang, daripada dunia, daripada segala apa yang kita inginkan. Ada THR khusus di bulan Ramadan, yaitu Lailatul. Jelas itu mah. Bayangkan, mus dapat malam qadar. Berarti oleh Allah dicatat mus sudah punya tabungan ibadah lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dihitung tahun, 83 tahun. Belum tentu mus umurnya nyampe 83 tahun. Masya Allah. Walaupun nyampe juga mus pasti udah pikun. Makanya orang yang pikun itu untung. Misalnya istri punya suami pikun, untung. Kemarin udah naik, ngomongnya belum naik lagi. Ini kan bicara Isra, makanya ini nggak mau naik karena udah namanya Asra. Jadi kalau yang namanya Asra mah nggak pernah diem, pangan baik. Lu apa-apaan? Gitu ya, Masya Allah. Jadi kita harus paham apa itu Isra, berjalan. Yang namanya berjalan mus ke belakang apa ke depan? Kalau ke belakang mundur. Berarti Isra harus berjalan. Yang namanya berjalan ke depan berarti harus ada kemaju. Mangana ulah ngusut bae mau maju-maju. Jangan mancing terus kan. Kalau mancing nggak maju, sekalinya maju ngubrus. Bener nggak? Gitu. Yang kedua adalah mi'raj. Yang namanya mi'raj adalah naik. Yang namanya naik dari bawah ke atas. Berarti harus ada peningkatan. Di samping kita harus ada kemajuan Isra, juga mi'raj harus ada apa yang meningkat, yaitu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul azim. Allah itu maha lembut li'ibadihi kepada hamba-hambanya. Tapi kan jangan kita menyalahgunakan arti latif. Allah memang maha lembut, tapi kan kepada hambanya, artinya kepada orang-orang yang taat mengabdi kepada Allah Subhanahu. Tapi di balik kelembutan ada kebalikannya, yaitu kasar. Kenapa? Kepada orang-orang yang mengingkari dan durhaka kepadanya. Sebagaimana orang tua kepada anak-anaknya akan lembut, akan sayang ketika anaknya nurut. Betul? Tapi orang tua akan kasar kepada anaknya yang nakal dan bandel. Betul? Kalau memberi anak yang baik, pasti dengan kata-kata yang baik. Sini nak, mau berangkat ya ngaji, nih duit buat jajan. Tapi anak yang bengal dilempar duitnya, tuh habisin sama lu, jangan pulang sekalian. Tuh jadi cara memberi orang tua kepada anak pasti beda. Begitu juga Allah lembut libadihi kepada hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, semua yang dikehendaki oleh Allah pasti diberikan rezeki. Jangankan yang taat beribadah, yang haram jadah, semua mendapatkan karunia rezeki Allah Subhanahu. Itu kalau di alam dunia. Maka lihat di alam dunia, yang ngaji, yang enggak tetap yang enggak ngaji, enggak sholat, enggak ibadah, banyak betul enggak? Maka ibadah bukan untuk banyak duit, ibadah bukan untuk kaya di dunia, tapi ibadah adalah menggugurkan kewajiban. Adapun pengen kaya bukan jalur ibadah, gampang pengen kaya mendadak mah, melituyul deh. Kalau pengen kaya di dunia mah. Tapi kita bukan bicara soal kekayaan, tapi bicara keridhaan. Kenapa? Walaupun sedikit, tapi Allah memberikan barokah. Insya Allah yang sedikit pasti cukup. Amin.
Kalau banyak pasti tersisa. Amin. Maka sisa makan bisa kebeli rumah, bisa ke Mekah, bisa beli sawah, bisa kawin. Ketua masjid juga kepen, tapi suci suami cieun is. Betul apa betul? Apa cek Pak Haji kita diatur normal. Jangankan ketua masjid, RTG ayah. Kiai mah kiai sebenarnya mah yang bisa mah banyak alasan. Mana banyak alasan? Isi acara. Cuman berat pulangnya kudu mau berkat baik. Pasti pemajikan percaya. Dari mana Pak? Isi acara. Mana berkatnya? Cuma menurut itu urusan. Itu ya, maka oleh karena itulah manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga telah menciptakan pilihan-pilihan dari mulai dunia sampai akhirat. Di dunia dipilih, di akhirat dipilih. Ada di akhirat yang namanya surga dan namanya neraka. Maka yang ke surga itulah pilihan Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan ini semua jamaah pilihan Allah. Ya Rabbal. Makanya ini kita punya persiapan. Satu tadi, bahagia menyambut Roma. Mau dapat THR, mau nggak dapat THR, pokoknya yang penting bahagia aja udah. Mudah-mudahan kita betul-betul hatinya bahagia menyambut Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Ramadan dapat banyak rezekinya sehingga bisa pulang kampung. Yang nggak pulang kampung semoga duit. Masya Allah. Jadi inilah orang ketika menyambut dengan Ramadan, satu aja kata Nabi, man fariha biduhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira hatinya menyambut Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan dia jasadnya tersentuh api neraka. Apalagi kalau sudah puasa. Apalagi kalau sudah tarawih. Siap puasa? Jawab yang kompak. Siap puasa? Siap tarawih? Janji ya. Awas kalau saya giliran tarawih kosong. Saya takutnya 3 malam doang penuhnya. Oh iya, malam pertama sih percaya sampai ke pasar-pasar ke sana. Jalan semuanya ditutup. Malam kedua udah mulai kendor. Malam ketiga jalan udah mulai longgar. Malam ke-7 ke-15 makin maju. Alhamdulillah. Apanya yang maju? Sopnya. Sopnya makin Yang namanya puasa itu tadi kenapa disebut bulan suci? Karena tidak ada satu pekerjaan yang tidak diberikan pahala. Aktivitas selama bulan Ramadan, makan, minum, ngopi, semua itu adalah ditulis sebagai ibadah. Ada jawara dulu dibangunin istrinya, suruh makan sahur. Kata istrinya, bah bangun. Ngapain? Sahur. Gua menjawara, ngapain puasa sahur-sahur? Enggak perlu sahur. 7 hari 7 malam gua kuat puasa. Edan. Jawara. Begitu hadir di pengajian saya, pas saya kebetulan ngebahas tentang makan sahur. Saya bilang orang yang makan sahur, 1 suapan itu pahalanya 700 kali lipat. Kata jawara, bener Cai, bener. Waduh, kalau tuh gitu mah gua 5 piring tahu. Makanya jangan dianggap enteng, jangan dianggap sahur ini nggak enak mulut. Jangan nggak enak mulut Pak Haji, mau enak mau nggak enak pokoknya makan. Kenapa? Karena ingat pahala. Insya yang penting bacaannya jangan salah. Ini mah jam 12 tengah hari bacaannya Allahumma lakasim. Makanya di bulan Ramadan itu katanya setan-setan diborgol, betul nggak? Kita sering dengar dari guru-guru kita,
bahwa di bulan Ramadan setan-setan semuanya dibor. Tapi kenapa di warung-warung kejo, tahu nggak kejo? Apa? Tapi kenapa di warung-warung kejo itu bukannya setengah layar? Katanya setan digembok, tapi lewat ceker. Nah, oh. Berarti itu setan yang udah putus borgolnya, betul? Bisa menular itu. Ya. Bahkan orang yang tidur, kata Nabi, naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa mah dicatat ibadah. Dengerin Mus, orang puasa tidur ibadah. Puasa tapi tidur ibadah. Gara-gara mendengar keterangan ini, Mus memolor. Subuh molor, mudah-mudahan maghrib. Udah gitu buka bak. Kata istrinya, bah ke masjid sholat. Lu mah belum, gak denger ngaji sih. Kata kiai juga, tidurnya orang puasa ibadah. Gua mau molor lagi nih. Ini mah sholat enggak boleh. Atau enggak gitu-gitu amat. Maksudnya tidur puasa ibadah adalah daripada enggak tidur, mata, hidung, tangan, pikiran masih. Daripada mata maksiat, tangan kaki maksiat, mendingan tidur. Ini luar biasa. Kita tidak akan pernah mendengar kata-kata ngabuburit kecuali di bulan Ramadan. Nggak pernah kita dengar dalam 11 bulan ngabuburit. Ya. Adanya ketika Ramadan. Nenek-nenek disebutnya Roni, rombongan ini. Roki, rombongan aki-aki. Itu ngajak ngabuburit. Kayak saya suka bingung, ini kenapa orang ngabuburit terus ya? Emang kalau di rumah aja ngabuburit-burit? Padahal enggak keluar rumah juga tetap burit. Sedangkan orang yang berpuasa itu syahwatnya beda dengan yang tidak puasa. Orang yang puasa mah bawaannya ngelihat apapun enak, betul? Ada yang goreng tempe kepengen, betul? Ada yang dagang kolak kepengen, betul? Bahkan tai kucing dianggap pisang goreng. Kalau lagi puas, Masya Allah. Makanya yang bingung orang Madura. Kata orang Madura, saya heran sama orang Sunda. Pangkat dibilang berit, sore dibilang berit, tikus dibilang burit. Kata orang Madura, pangkat burit, tikus burit, sore burit. Beda kalau pangkat diri. Ini pangkat namanya diri. Kalau tikus beri, kalau sore burit. Orang Madura mah burit kabel. Itu ya. Nama oleh karena itu jadikanlah momen bulan suci Ramadan untuk benar-benar suci, artinya mensucikan kita dari segala dosa. Ngerasa nggak kita banyak dosa? Ngerasa nggak banyak dosa? Ngerasa, termasuk saya pribadi selama ngajar di Masjid Al-Islamiyah pasti banyak dosa. Saya perlu minta maaf kepada jamaah, ketua, dan pengurus. Tidak semua bahasa yang diucapkan oleh guru itu benar, pasti ada salah. Kira-kira kalau kami banyak salah, memaafkan nggak? Memaafkan nggak? Jamaah nggak perlu minta maaf, karena nggak pernah ada dusta di antara kita, betul? Kalau ada jamaah ngomongin kami di belakang, sebodoh artinya hoi, benar nggak? Artinya duribat alaihi muzillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Di mana kalian berada akan selalu hina dan celaka kecuali mampu memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Makanya kita yuk mau Ramadan mau Lebaran jangan sampai ada
sesuatu yang diperpanjang hablum minan nas. Ada gontok-gontokan, ada permusuhan, ada kebencian, ada hasud. Hentikan, jangan menghalangi sucinya bulan Ramadan. Jangan ada fitnah, jangan ada ghibah, bahkan jangan ada adu domba. Hentikanlah, hentikan, jangan mengadu domba. Kenapa? Karena kasihan domba difitnah terus. Kata domba, kapan gua ngadu? Difitnah lagi, kambing hitam. Lah, buah putih kok hitam-hitam. Yang berbuat manusia, yang difitnah adalah kambing. Yang lebih parah lagi, serigala berbulu domba. Cek mbak, udah kain dia difitnahan baik. Yang melakukan manusia, yang dicaci adalah kambing. Tuh, bukan cuma kambing, tapi manusia mah udah benar-benar sesat pikirannya. Balhum adol, kata Allah. Bahkan manusia jauh lebih sesat daripada hewan. Kalau hewan nggak pernah memfitnah manusia, tapi manusia seringkali memfitnah hewan. Bahkan kita punya salah sesama manusia, yang dicaci maki adalah hewan. Kalau orang Jawa marah masih mending, nggak terlalu, kata orang Jawa asuk, gitu doang kan. Kalau orang Jawa marah asuk, biasa nggak terlalu merinding. Tapi kalau orang Banten marah, anjing kesel. Udah tuh. Ya, kalau orang Jawa biasa asuk kan begitu. Wedus elek, paling begitu ya. Tapi orang Sunda lamun marah, anjing kesel. Luar biasa. Apa kata anjing? Kok bawa-bawa gua kata anjing? Apa salah gua ini? Nah disitulah kita, kalau kita banyak masalah, emosi, marah, pasti bawa-bawa binatang. Tapi binatang nggak pernah bawa-bawa manusia. Nah disitulah kita punya salah yang tidak keras. Di situ kita punya dosa tapi tidak mengaku. Maka kita harus betul-betul sadar diri, introspeksi diri, maka bersihkan badan, bersihkan jiwa, bersihkan raga, bersihkan hati. Dari bulan Rajab membersihkan badan, bulan Sa'ban sekarang adalah membersihkan hati, khusus di bulan Ramadan membersihkan ruhani kita. Insya mudah-mudahan hadirin jamaah rahimahumullah, Allah sehatkan panjang umur, barokah dan banyak rezeki. Maka kami mewakili guru-guru atas nama kesempatan Masjid Al-Islamiyah yang memberi kepercayaan. Yang pertama, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau memang ilmu yang kami sampaikan baik, benar, mudah-mudahan manfaat maslahat dunia dan akhirat. Kalau salah, mohon dimaafkan. Yang kedua, terima kasih yang tak terhingga. Apa yang diberikan kepada kami, sedikit banyak, mudah-mudahan barokah manfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kebaikan jamaah para pengurus Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Dan semua mudah-mudahan jamaah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.